Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang baru belakangan ini terjadi di Thailand, di mana ada seorang perawat cantik yang dieksekusi tetangga asramanya yang merupakan seorang pria pecandu judi online. อายุ 38 ปีจนมุมโดนจับครับตำรวจโรงพัก Bagaimana cerita selengkapnya dan apa motif si pelaku melakukan tindakan kejam tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di Pulau Koh Samui, negara Thailand, hiduplah seorang wanita bernama Anchuli Wongmuang yang berusia 35 tahun. Anchuli tinggal di Pulau Koh Samui untuk bekerja sebagai seorang perawat. Dia bertugas di sebuah rumah sakit swasta di pulau tersebut. Sebelum merantau ke Pulau Koh Samui, Anchuli tinggal di distrik Samai, kota Bangkok, Thailand bersama kedua orang tuanya. Setelah memutuskan pindah, dia tinggal seorang diri di sebuah asrama khusus perawat yang disediakan oleh rumah sakit yang terletak di Desa Mu 1, Kecamatan Boput, Pulau Koh Samui. Di tempat kerjanya, Anchuli dikenal sebagai seorang wanita yang baik dan juga pendiam. Dia melayani pasien dengan lembut dan penuh kesabaran. Dia juga ramah dan selalu bersedia membantu rekan kerjanya yang sedang merasa kesulitan dalam bekerja. Karena kepribadiannya itu, dia disukai oleh rekan kerjanya serta para pasien. Meski begitu, Anchuli cukup sulit membuka diri kepada orang yang baru. Dia cukup pendiam saat berkenal dengan orang baru dan baru mulai banyak bicara ketika dia sudah cukup dekat dengan orang tersebut. Sebagai perempuan yang tinggal sendiri di perantauan, Anchuli banyak bergantung kepada teman-temannya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Saat ada di antara mereka yang terkena masalah, teman yang lainnya akan membantu mencari solusi atau sekedar menjadi pendengar curahan hati. Di asrama tempat dia tinggal, Anchuli juga akrab dan ramah dengan para tetangganya, termasuk juga dengan seorang perawat yang tinggal tepat di sebelah kamar Anchuli. Perawat ini tidak diungkapkan siapa identitasnya, namun dia memiliki seorang kekasih yang merupakan seorang pria bernama Suat Kuntong yang berusia 30 tahun. Seperti halnya Anchuli, Suat merupakan seorang perantau. Dia berasal dari sebuah distrik Mueang Trang yang terletak di Provinsi Trang. Suat dan pacarnya bertemu di Provinsi Trang tersebut. Setelah pacarnya mendapatkan pekerjaan di rumah sakit di Pulau Koh Samui, keduanya pun memilih untuk pindah ke pulau tersebut. Di Pulau Koh Samui, Suat bekerja di sebuah toko salad pepaya yang terletak di dekat pantai Boput. Oleh sebab itu, karena tinggal bersebelahan, Anchuli sering bertemu dengan Suat ini. Dia selalu berusaha bersikap ramah kepada Suat. Begitupun Suat, dia selalu menyapa dan tersenyum kepada Anchuli ketika mereka sedang beradu pandang. Tak hanya kepada Anchuli, Suat juga ramah kepada penghuni asrama lainnya. Selain itu, Suat juga tak pernah terlihat bermasalah dengan sang kekasih. Para penghuni asrama melihat Suat sebagai seorang pacar yang baik dan bertanggung jawab. Tetapi sayangnya, apa yang mereka lihat sebenarnya berbeda dengan kenyataannya. Suat dan pacarnya memang tak pernah terlihat bertengkar di depan umum. Namun mereka sering berselisih paham saat hanya berdua saja. Perselisihan ini kebanyakan muncul dari kecanduan Suat terhadap judi online. Kecanduan judi online itu membuat mereka kesulitan secara finansial. Suat bahkan memiliki hutang yang menumpuk yang tidak diketahui oleh pacarnya. Hutang yang menumpuk tersebut membuat Suat semakin merasa frustasi. Dia harus mendapatkan banyak uang dalam waktu yang cepat. Suat merasa kebingungan di mana dia harus mencari uang tersebut. Saat kebingungan itulah, Suat teringat kepada sosok Anchuli. Di mata Suat, Anchuli terlihat sebagai seorang wanita yang sukses berkarir. Dia memiliki sebuah mobil yang bagus dan banyak menggunakan perhiasan-perhiasan. Keberadaan Anchuli itu membuat Suat memiliki sebuah rencana yang cukup jahat. Singkat cerita, pada tanggal 21 Mei tahun 2025, Anchuli pulang ke asramanya setelah lewat tengah malam. Namun tak lama kemudian dia pergi lagi dan baru kembali sekitar jam 2 dini hari. Begitu sampai di kamarnya, Anchuli langsung membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Saat itu, Anchuli tidur dengan hanya menggunakan sebuah celana hitam pendek dan kaos berwarna kuning. Dia tidur dengan tenang setelah mengunci pintu depan kamar. Anchuli tak banyak berpikir dan hanya ingin beristirahat setelah lelah seharian bekerja.
Namun secara tiba-tiba, malam itu seseorang memiliki rencana jahat terhadap Anchuli. Suat yang tak bisa lagi berpikir jernih akibat hutang yang ditanggungnya. Dia sudah bersiap di dalam kamar kekasihnya. Dia terus mengawasi pergerakan Anchuli dari saat wanita itu pulang, pergi hingga pulang kembali. Setelah menunggu beberapa lama dan tak ada lagi pergerakan lain dari Anchuli, Suat pun melaksanakan rencana jahatnya. Saat itu Suat pergi ke pintu belakang kamar Anchuli. Dia mencoba untuk membuka pintu itu dan ternyata pintu itu tidak dikunci oleh Anchuli. Karena pintu itu tidak terkunci, Suat pun langsung masuk ke dalam kamar Anchuli. Saat berada di dalam kamar, Suat langsung mencari-cari barang yang berharga yang mungkin bisa dia ambil. Dia bergerak sepelan mungkin supaya tidak menimbulkan suara apapun. Meski sudah berusaha untuk membatasi gerakan dan suaranya, Anchuli ternyata saat itu belum tertidur pulas. Dia bisa merasakan ada seseorang yang bergerak di dalam kamarnya. Seketika Anchuli pun langsung terbangun dari tidurnya dalam keadaan panik. Di tengah kegelapan kamar, Anchuli tidak dapat memastikan siapa orang itu. Namun dia tahu bahwa orang itu pasti berniat jahat kepadanya. Dia pun langsung berdiri dan seketika menyerang orang tersebut. Anchuli mendorong Suat dengan sekuat tenaganya hingga tubuh Suat terbentur mengenai meja di kamarnya. Kemudian dia berteriak dengan kencang untuk meminta pertolongan. Suat yang di samping itu seketika langsung kaget dengan serangan tiba-tiba itu. Namun meski begitu, Suat berhasil mengendalikan dirinya. Dia langsung bangun dan menyerang balik Anchuli. Suat menangkap leher Anchuli dan membenturkan kepala Anchuli ke arah dinding hingga membuat Anchuli berhenti untuk berteriak. Benturan itu membuat kepala Anchuli merasa pusing. Dia terjatuh ke atas lantai dan kesulitan untuk bangun kembali. Saat itulah Suat langsung mengambil sebuah cincin dan kunci mobil Anchuli dan dia bersiap untuk pergi meninggalkan kamar itu. Namun sebelum Suat meninggalkan kamar, Anchuli berhasil bangun kembali. Dia langsung menghampiri Suat, menarik tangan Suat dan menggigit jarinya dengan sekuat tenaganya. Gigitan itu membuat Suat merasa kesakitan serta emosi. Dia mencoba menarik tangannya supaya lepas dari gigitan Anchuli. Tetapi entah mendapat kekuatan dari mana, Anchuli tak kunjung melepaskan gigitannya dari tangan Suat. Dia tidak menyerah dan menolak untuk melepaskan gigitannya tersebut. Suat pun menjadi semakin geram. Dia langsung mengumpulkan kekuatannya dan mendorong tubuh Anchuli hingga terjatuh di atas tempat tidurnya. Kemudian dia langsung menarik baju yang digunakan Anchuli hingga naik ke lehernya. Dengan kaos itulah Suat kemudian mencekik kuat leher Anchuli. Cekikan itu membuat gigitan Anchuli pada jari Suat terlepas. Anchuli mencoba melepaskan cekikan pada lehernya dengan menggunakan tangannya. Namun ternyata Anchuli sudah tak memiliki tenaga lagi. Anchuli hanya bisa berteriak dan memohon kepada Suat untuk melepaskan cekikan tersebut. Tetapi sayangnya Suat sama sekali tak mendengar permohonan Anchuli. Suat terus mencekik leher Anchuli dengan sekuat tenaga. Suat sudah gelap mata. Dia tidak bisa lagi berpikir ataupun mengontrol emosinya. Dia hanya ingin membuat Anchuli diam dan tak lagi bersuara. Gigitan Anchuli pada jari Suat akhirnya terlepas, namun tidak dengan cekikan Suat pada leher Anchuli. Cekikan itu semakin kencang sehingga membuat Anchuli tak lagi bisa bernafas. Teriakan Anchuli sudah terhenti, tangannya melemah dan dia terjatuh lemas ke atas tempat tidur. Rasa sakit dalam tubuh Anchuli sudah tak lagi tertahankan, hingga pada akhirnya Anchuli pun kehilangan nyawanya untuk selama-lamanya. Setelah Anchuli tak lagi bergerak, barulah Suat melepaskan cekikannya. Melihat Anchuli yang tergeletak tak berdaya, membuat Suat seketika sadar dan panik. Dia pun langsung memeriksa jalan nafas Anchuli dan dia tidak merasakan apapun. Saat itulah dia meyakini kalau Anchuli sudah benar-benar meninggal dunia. Kenyataan itu membuat Suat menjadi semakin panik. Dalam kepanikan itu, Suat langsung mengambil cincin serta kunci mobil yang tadi sudah didapatkannya. Tak menunggu lama lagi, Suat langsung pergi meninggalkan kamar itu. Dia menuju parkiran dan mencari mobil Anchuli. Sesudah menemukan mobil Anchuli, dia pun menyalakan mobil lalu kabur entah kemana.
Singkat cerita, di pagi harinya, teman Anjuli datang ke asrama wanita tersebut. Dia merasa heran dan khawatir kepada Anjuli, karena Anjuli tak kunjung sampai ke rumah sakit padahal sudah masuk jam kerjanya. Begitu sampai di kamar Anjuli, dia mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama Anjuli. Namun, tak peduli sekeras apapun dia memanggil, tak ada jawaban sama sekali dari kamar Anjuli. Dia pun mencoba membuka pintu depan rumah Anjuli, tetapi sayangnya pintu itu tak bisa dibuka. Karena merasa takut terjadi hal buruk kepada Anjuli, temannya itu pun memutuskan untuk membuka pintu kamar Anjuli dengan menggunakan kunci cadangan yang memang dimilikinya. Pintu kamar Anjuli pun terbuka dan ia pun berhasil masuk ke dalam. Begitu ia sampai di kamar Anjuli, dia seketika merasa kaget karena menemukan Anjuli terbaring tak berdaya di atas kasurnya. Saat itu Anjuli hanya mengenakan sebuah celana pendek dan sebuah kaos kuning terikat di lehernya. Melihat hal itu membuat sang teman ini langsung berteriak kencang. Dia berlari mendekati jasad Anjuli dan mencoba untuk membangunkannya. Di dalam hatinya dia berharap Anjuli akan terbangun. Namun sayangnya harapannya tak mungkin terwujud. Dia pun sadar bahwa Anjuli sudah pergi untuk selama-lamanya. Hal itu membuatnya merasa sangat terluka. Dia langsung memeluk erat tubuh Anjuli sambil terisak tangis. Setelah merasa tenang, teman Anjuli langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Teman Anjuli merasa sangat marah dan dia ingin siapapun yang melakukan ini kepada Anjuli, pelakunya harus segera ditangkap. Lalu, tak lama kemudian, polisi sampai di lokasi kejadian. Mereka langsung mengamankan jasad Anjuli dan memeriksa lokasi kejadian. Polisi melihat bahwa kamar Anjuli sangatlah berantakan, di mana ini merupakan sebuah tanda-tanda adanya perkelahian di dalam kamar itu. Namun, tidak ada pintu yang dibobol di sana. Polisi pun berspekulasi bahwa orang yang melakukan kejahatan ini merupakan orang yang dikenal oleh Anjuli. Polisi juga menemukan kalau beberapa barang milik Anjuli seperti perhiasan dan mobilnya telah menghilang. Mereka pun langsung segera mencari barang-barang tersebut. Mereka sangat meyakini dengan menemukan barang itu, mereka juga bisa menemukan pelaku kejahatan. Setelah mencari ke berbagai tempat, polisi akhirnya berhasil menemukan mobil Anjuli. Mobil itu berada di sebuah parkiran tempat pusat perbelanjaan yang berjarak sekitar 4 km dari asrama Anjuli. Polisi langsung memeriksa CCTV di sekitaran sana. Kemudian mereka menemukan rekaman di mana terlihat seorang pria yang memarkirkan mobil Anjuli di pusat perbelanjaan tersebut. Polisi pun berusaha menemukan identitas pria itu. Setelah beberapa lama, usaha mereka pun berhasil. Polisi berhasil mengidentifikasi pria yang membawa mobil Anjuli, yang tak lain adalah Suat. Polisi juga berhasil mengetahui kalau Suat adalah pacar dari seorang perawat yang tinggal tepat di sebelah kamar Anjuli. Mereka pun langsung mengeluarkan surat penangkapan untuk Suat dan mencoba mencari lokasi keberadaan pria itu. Polisi mencoba menemukan Suat dengan cara melacak sinyal ponselnya. Mereka yakin kalau Suat belum meninggalkan Pulau Koh Samui. Setelah beberapa jam menunggu, mereka berhasil menemukan lokasi keberadaan Suat. Mereka pun langsung menuju lokasi tersebut. Suat berada di toko tempat dia bekerja yang berjarak hanya sekitar 5 km dari lokasi kejahatan terjadi. Saat polisi sampai di tokonya, Suat tak mencoba untuk lari ataupun kabur. Dia hanya pasrah dan mengikuti arahan dari pihak kepolisian. Suat dibawa ke kantor polisi dan langsung dilakukan sebuah interogasi. Dalam interogasinya itu, Suat mengaku kalau dia memang telah mengeksekusi Anjuli. Suat mengaku bahwa dia hanya berniat untuk merampok barang-barang milik Anjuli dan dia tidak sengaja mengeksekusi Anjuli saat Anjuli menggigit jarinya. Suat juga mengatakan kalau dia merasa sangat menyesali perbuatannya dan dia meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Tetapi sayangnya, permintaan maaf Suat tak cukup untuk menyembuhkan luka bagi keluarga Anjuli. Saat kabar duka ini sampai ke keluarga mereka, mereka langsung berangkat ke Pulau Koh Samui untuk melihat langsung keadaan putri mereka. Betapa hancurnya hati mereka ketika melihat putri mereka sudah menjadi sebuah jasad. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk sang putri. Mereka hanya bisa memeluk putri mereka untuk terakhir kalinya sambil tak henti-hentinya menangis terseduh-seduh.
Kesedihan keluarga Anchuli tak berkurang bahkan setelah Suat tertangkap. Saat Suat hendak dipindahkan dari kantor polisi menggunakan sebuah mobil, ayah Anchuli menghampiri mobil itu dan berhenti tepat di depannya. Dengan tangannya yang sudah tua serta rapuh, dia berpegangan pada kap mobil itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia meminta Suat agar keluar dari mobil. Dia ingin bicara langsung dengan Suat dan bertanya bagaimana mungkin Suat melakukan hal sekeji itu kepada putrinya. Pada saat itu polisi langsung berkumpul di sekitaran ayah Anchuli. Mereka mencoba menenangkan ayah Anchuli. Mereka meminta ayah Anchuli untuk melepaskan mobil tersebut dan mempercayakan peradilan Suat kepada mereka. Dengan sedikit paksaan, polisi berhasil menarik mundur ayah Anchuli dari mobil tersebut. Tak hanya ayah Anchuli yang muncul dalam pemberitaan, orang tua Suat juga muncul di sana. Dalam sebuah wawancara, ibu Suat mengaku kalau dia tak pernah berpikir ataupun menyangka putranya bisa melakukan hal yang sekejam itu. Bagi sang ibu, Suat adalah anak yang penurut dan tak pernah berbuat kasar. Namun, tak peduli seperti apa gambaran Suat dalam hidup ibunya, Suat telah melakukan sebuah kejahatan besar, yaitu melakukan suatu pengeksekusian. Dan untuk itu, sang ibu memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Sang ibu juga meminta supaya Suat mengikuti semua proses peradilan yang berlangsung dan menerima segala hukuman yang telah diputuskan nanti. Dalam wawancara yang sama, ayah Suat juga menyampaikan beberapa hal. Dia meminta kepada Suat untuk mengikuti segala proses hukum. Sang ayah juga menyampaikan perasaan duka cita dan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Anchuli. Sampai konten ini dibuat, Suat masih menjalankan proses hukum. Jika nantinya dia dinyatakan bersalah atas pengeksekusian terhadap Anchuli, maka Suat terancam dijatuhi hukuman penjara selama 15-20 tahun atau penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Tak peduli sebesar apapun hukuman yang diterima oleh Suat nantinya, hal itu tak akan bisa menggantikan rasa sakit keluarga Anchuli karena mereka telah kehilangan putri mereka. Anchuli merupakan seorang perawat yang bekerja keras. Dia bertugas untuk menyembuhkan dan membantu orang-orang. Bagi keluarganya, pekerjaan Anchuli adalah sebuah pekerjaan yang mulia dan mereka sangat bangga dengan hal itu. Namun kini, Anchuli tak akan bisa lagi menyembuhkan ataupun membantu siapapun. Kehidupannya telah direnggut dan tak akan bisa dikembalikan lagi. Kepergian Anchuli merupakan sebuah kesedihan yang mendalam bagi orang-orang yang mencintainya. Banyak orang yang berkabung atas kepergian Anchuli, mulai dari teman-teman Anchuli, para pasien yang pernah dirawat oleh Anchuli, dan semua orang yang mengenal Anchuli dengan baik. Mereka menyampaikan perasaan belasungkawa mereka melalui postingan-postingan yang mereka upload di Facebook mereka. Dalam postingan itu, mereka mendoakan Anchuli supaya bisa beristirahat dalam damai. Mereka juga mendoakan yang terbaik untuk keluarga Anchuli. Mereka berharap keluarga Anchuli diberikan kekuatan dan ketabahan sehingga mereka bisa melewati kesedihan ini. Sebagaimana orang-orang tersebut, mari kita juga mendoakan yang terbaik untuk keluarga Anchuli serta semoga Anchuli beristirahat dalam damai di alam sana. Selain itu pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.